Kamu pernah dicurigain orang nggak? Biasanya yang sering uang koin. Rusain gitu? Misalnya sudah rusak, tapi kamu dicurigai kamu yang rusain gitu, pernah nggak? Pernah Pak, sering. Begitu sering nggak kasus-kasus kayak gitu? Sering sih Pak di sini Wah. Sering di sini. Pos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. MWOS, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. MWOS, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Terima kasih Emboser sudah terus mengikuti channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya janji akan terus sering mengupload dan menginformasikan tentang seputar usaha cuci mobil, tentang seputar pengelolaan usaha cuci mobil, dan nanti coba saya akan bikin yang agak berbeda sedikit. Karena saya ini senang nyuci mobil di tempat yang lain, saya senang nyuci motor di tempat yang lain, di karos-karos lain selain Emboss. Saya coba akan meluangkan waktu, ya mungkin seminggu sekali, saya akan keliling Jakarta untuk melihat karwos-karwos lain, bagaimana pelayanannya, dan seperti apa hasil kerjanya. Itu kira-kira ya Mas ya. Saya sudah bertahun-tahun ketika saya ada kendaraan untuk saya cuci di car wash lain, hasil seperti apapun saya tidak pernah komplain. Saya tidak pernah mengkomplain hasil kerja di car wash lain. Jadi saya cuma datang hanya untuk melihat, terus kemudian mengamati, itu saja, selebihnya enggak. Kalau masalah mengkomplain hasilnya kurang bersih dan lain sebagainya, saya tidak pernah komentari itu dan saya sampaikan di publik seperti ini, tidak pernah. Jadi saya tetap menjaga etika bagaimana jadi seorang pelanggan. Ya mulai di luar kota semua, ya di Palembang, di Solo, di mana lagi ya, pokoknya di luar-luar kota, di mana lagi, di Lampung, di Jogja, ya saya sering cuci mobil. Pokoknya setiap sekali saya keluar kota. Terus di Kediri, saya pernah juga nyuci mobil di Kediri. Saya senang sekali nyuci mobil di seluruh itu. Apalagi ada teman pengusaha yang tahu mungkinnya, misalnya saya lagi keluar kota, berkenan untuk mampir. Yang bayar cucinya tetap bayar gitu. Saya tetap berlaku profesional gitu kan sebagai seorang pelanggan, dan saya tidak mengomentari hasil bersih maupun tidak bersih begitu ya. Karena saya datang itu bukan sebagai kapasitas untuk mengomentari, tapi saya mau melihat dan mengamati, oh di daerah Jawa misalnya di Kediri itu seperti ini konsep cucinya, berapa orang yang pegang, di Solo berbeda, kemudian di Jogja bagaimana, di Palembang bagaimana, di Lampung bagaimana. Itu semua kita amati, itu aja. Untuk apa? Mempertajam pemikiran kita, mempertajam wawasan kita, supaya di Emboss kita bisa terapkan yang mana nih, oh yang perlu kita evaluasi yang mana nih gitu. Bahkan di Jakarta sudah tidak terhitung car wash yang saya datangi. Nah, karena yang sebelum-sebelumnya itu saya tidak bikin video, nanti coba saya akan bikin video yang saya buat seminggu sekali, entah cuci motor, entah cuci mobil, sembari saya jalan Jakarta Selatan kayak Emboss 07, ya saya mampir, ada car wash apa yang perlu saya mampir gitu. Ya, tetap mengeluarkan budget ya, karena untuk cuci mobil dan uang tipsnya yang pasti. Oke, Embosser. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Baiklah, kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang, judulnya agak lumayan seru sih, tampang yang mencurigakan.
Ada dasarnya saya mengambil judul ini ketika kita sebagai seorang pekerja cuci mobil itu kebanyakan, ya bukan semuanya ya, kebanyakan kita jadi tempat curiga bagi pelanggan atau orang-orang bermobil atau customer yang kehilangan barangnya. Ini sudah menjadi makanan kami, lauk pauk kami setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya usia kerja di car wash itu sudah hampir 15 tahun, ya selama 15 tahun itu orang selalu mencurigai kami. Bukan orang yang sama pastinya, tapi orang-orang yang berbeda. Curiga boleh, menuduh jangan, begitu kira-kira ya. Ada istilah seperti itu ya. Tapi ada yang orang memang pakai etika, dia selalu bertanya. Tapi ada juga orang yang selalu menanyakannya tuh seperti ini. Gimana barang saya tadi? Kok tahu-tahu hilang? Tadi saya taruh sini gitu. Tapi nanti kita coba akan imbangi informasi ini dengan hal yang lain. Ada dasarnya nggak customer itu mencurigai pekerja cuci mobil? Jadi nanti ada memang kasus yang customer itu lupa, ada memang kasus customer itu memang kehilangan begitu, kehilangan barang gitu. Jadi nanti coba kita akan ya sedikit wawancara lah ya dengan anak-anak di luar, bagaimana sih, punya pengalaman nggak sih mereka dicurigai. Dan nanti saya coba akan sertakan video-video yang sudah kami buat sebagai konten, bahwa kadang memang ada pelanggan itu yang lupa naruh barang, ada yang lupa ini dan itu. Nanti coba kita akan sertakan di video seperti ini ya. Halo, selamat malam. Depannya oh, ini di itu ya Emos Sunter ya? Ini pusatnya Pak, ada yang bisa dibantu? Oh, boleh minta nomor Emos Sunter gak? Boleh, nanti disampaikan Pak, ada yang bisa dibantu. Oh, ini saya kan tadi habis nyuci mobil lagi ya putih, BPKB kok bisa nggak ada ya? Saya taruh BPKB di dalam mobil kok hilang habis cuci. Oh, Bapak sudah di luar sekarang? Saya udah pergi, saya udah di luar. Oh, nanti Bapak ditelepon aja dari sana ya, supaya dijelaskan ya Pak ya. Oke. Ini baik. ya suruh telepon ke sini lagi ya. Baik Pak, iya Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. BPKB motor. Tadi ada customer ini nyuci di sini, langganan sih. Nyuci ke sini tuh BPKB di dalam mobil katanya hilang. Orangnya udah pulang terus hilang. Katanya nggak tahu di mana. Ya udah, tadi nelpon, saya minta balik di sini. Tadi naruhnya di mana, Pak? Di sini awalnya nih. Aku pindahin ke sini biar rapi lah. Sama rokok gua ambil kan semuanya kan. Iya. Gitu loh. Gua suruh cari dia tadi kan, ambil kan. Nih udah ada orangnya. Dia tadi di buku-buku, lu ngapain cari ke buku? Orang gua taruh di sini kok, gua bilang. Enggak ada. Gua taruh di sini, Bang. Demi Allah Rasulullah, gua punya anak bayi nih. BPKB motor sih, bukan mobil. Oh, BPKB motor ya? Iya, mau tebus orangnya 1.600.000 ketebus. Nih. Nah, masukin ya kebablasan. Ketemu di sini. Nanti, Mas. Berarti kita salah paham ya Bang ya? Iyalah, nggak mungkin kalau kita Ya, ngambil. tapi saya juga nggak bilang ini, tapi Siap. saya emang terakhir di sini doang nih, Iya. benar nggak bro? Kita kan sudah udah langganan, Iya. benar nggak bro? Benar. Kan kita juga udah sering konsultasi mobil gua gitu loh bro. Siap. Cil, ada Cil. Cil. Nyelip berarti ya, Bang ya? Ada, Bang, keselip dashboard sini kok. Itu bisa ada di sana Bang, kasih tau ke Bang. Keselip di sini, dalam sini. Dia kan sini nih, dia melompat ke dalam sana nih. Sorry Bang, Bang Ya. ya. Gua juga bener kan, lihat kan kita sama-sama cari ada di situ kan. Gua Ya. juga nggak maksud apa-apa, bener ya? Siap, ya. Ya nggak ada di sini gitu ya. Taunya nyelip di dalam dashboard yang depan. Orangnya nggak enak sampai beliin rokok ini Surya sama Sampurnamil 2 bungkus. Karena begini, dasarnya customer curiga itu yang pertama, hanya sopir, driver, dan pekerja cuci mobil yang bisa mengakses masuk interior
mobil tersebut. Gitu, itu dasarnya ya. Jadi kalau misalnya si pelanggan atau pemilik kendaraan ini punya mobil dan dia punya driver, artinya driver itu bertanggung jawab penuh dengan isi mobilnya tersebut. Nah, setelah driver percaya penuh dengan setelah pemilik percaya dengan drivernya, kemudian dibawa ke tempat cucian. Tempat cucian pada umumnya di Indonesia itu dicuci hidrolik atau tidak hidrolik dan kemudian divakum. Yang namanya vakum, ngelap kaca dalam, ngelap dashboard, terus ngelap apa? Vakum lantai dasar, karpet dasar, nyuci karpet dan lain sebagainya. Seluruh kendaraan, seluruh interior kendaraan itu dikerjakan oleh pekerja cuci mobil gitu. Kira-kira Mas ya. Jadi memang ada dasar untuk mencurigai gitu. Ada dasarnya si pelanggan itu mencurigai kita atau kami sebagai pekerja cuci mobil. Terus kemudian ada juga pelanggan yang benar-benar itu kehilangan yang mungkin barangnya itu tidak terlalu berharga. Atau saya sampaikan secara spesifik adalah koin misalnya. Koin itu 500 ya, 500-an. Ada tipe customer yang tidak pernah menghitung uang koin yang untuk di jalan, untuk parkir, untuk apa itu ada. Saya sendiri contohnya tidak pernah menghitung itu. Tidak pernah saya menghitung uang koin yang ada di kendaraan saya nggak pernah hitung itu. Jadi artinya kalau diambil misalnya nih, misal diambil 1 atau 2 koin, saya tidak tahu. Diambil 3 koin tidak tahu, kecuali diambil semua. Nah itu mungkin saya harus tahu dong, karena tadinya ada uang koin sekarang nggak ada gitu. Tapi kalau uang yang 5.000, 10.000 biasanya saya tahu nominalnya. 2.000 pun saya bisa tahu dari nominalnya. Nah ada juga loh pelanggan yang menghitung uang koin. Jadi kita benar-benar harus hati-hati sebagai tukang cuci mobil. Ini asumsi saya, kenapa ada dasar pelanggan itu mencurigai tukang cuci mobil. Asumsi saya mungkin di salah satu cucian mobil, saya tidak sebutkan di cucian mana, tapi ini asumsi saya, pelanggan ini pernah kehilangan uang koin gitu. Misalnya 1.000. Jadi yang baru masukkan ke tempat koin tadi mungkin 20.000 atau 10.000. Kemudian karena pelanggan ini orangnya sangat teliti, dia bisa lihat, wah uangku tinggal 9.000. Saya yakin tadi uang ini 10.000, tapi saya memang tes kejujuran anak-anak pekerja cuci mobil, saya buka kok tinggal 9.000. Sepertinya itu bisa saja terjadi di cucian mobil. Ya, saya tidak sebut cucian mobil mana, tapi sepertinya itu bisa terjadi. Makanya dasar untuk pelanggan curiga itu ada, gitu ya Mas Har. Itu dasarnya mereka curiga. Terus ya kita sebagai tukang cuci mobil menerima saja dicurigai. Curigai kan belum tentu menuduh kan. Kalau menuduh harus ada sertakan barang bukti gitu. Kita sebagai pekerja cuci mobil, sebagai orang biasa, anggaplah dalam tanda kutip orang kecil lah ya, dicurigain ya nggak apa-apa lah, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa, terus nggak usah timbul dendam dan lain sebagainya. Silakan saja curiga, karena memang tampang kita tampang yang perlu dicurigai. Karena kenapa? Yang bisa mengakses masuk ke interior mobil itu kan kita gitu. Ya nggak apa-apa dicurigai, nggak apa-apa. Tapi kita terima saja sebagai tukang cuci mobil, kita terima. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada orang yang mencurigai itu tanpa dasar, ya Mas. Ada yang berdasarkan emosi, ada yang tanpa dasar sama sekali ada. Saya nggak tahu motifnya apa, mencari masalah atau seperti apa, itu saya nggak tahu. Tapi ada juga yang lalai atau lupa, itu ada juga. Kemudian mencurigai kita, kami sebagai tukang cuci mobil, ada yang seperti itu. Contohnya, sebelumnya mobil tersebut sudah ada baretnya. Kenapa kita katakan sudah ada baret? Ini dalam satu kasus di cabang MWOS. Sudah ada baretnya itu model baret lama. Kan kita sebagai tukang cuci mobil tahu dong baret baru dan baret lama seperti apa. Karena kita tahu setiap hari ngurusin mobilnya orang. Ratusan mobil setiap hari kita urusin. Jadi kita tahu baret lama dan baret baru gitu. Baret lama dan baretnya itu seperti kena batu atau benda tumpul yang keras gitu. Nah, di situ
customer itu sempat komplain, mencurigai kita yang melakukan pengrusakan itu pada bodinya. Kalau tidak salah mobil expander. Kemudian komplainlah customer itu, marah-marah. Waduh, pokoknya kita sebagai tukang cuci mobil itu sampai melongok, dimarahin, dicurigain, ya pokoknya kita semua, kita yang salah itu kita pokoknya. Beliau tidak merasa, pelanggan ini tidak merasa bahwa barangnya itu benar-benar rusak sebelumnya. Tapi disinilah rusaknya, saya yakin 100%. Diteleponkan suaminya atau salah satu keluarganya ditelepon. Beliau datang, keluarganya itu, kemudian dilihat posisi mobilnya. Kemudian salah satu keluarganya itu minta maaf. Pak, minta maaf ya, ini nggak apa-apa, masalahnya udah selesai. Itu kami nggak tahu bagaimana penyelesaiannya, kami nggak tahu karena setelah kami cross check di CCTV, kami cross check mobil saat masuk, saat pengeringan, tidak ada benda tajam yang sampai mengenai mobil tersebut. Bukan cincin, bukan jam tangan. Jam tangan dihantamkan mobil seperti apapun tidak akan luka seperti luka yang ada itu, Embosar. Ya, tidak bisa disertakan di sini videonya, tapi memang ini kasus lama. Tidak apa-apa Mas, ya udah biarin aja. Kita mau pulang. Diajak pulang salah pelanggan tadi yang keluarganya itu, diajak pulang. Kita nggak tahu ada apa, kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu pelanggan ini marah-marah kepada kami di situ karena merasa pelanggan ini mobil itu rusak atau baret parah itu di tempat cucian kami, gitu loh. Tapi setelah keluarganya datang, mereka selesai dengan sendirinya. Yang minta maaf bukan yang marah-marah, tapi yang datang itu tadi. Ya minta maaf Mas, tolong dimaklumi. Seperti itu. Kami nggak tahu itu. Secara batin sebenarnya kalau boleh marah, kami marah. Tapi lagi-lagi, kembali lagi, memang tampang kita memang tampang yang mencurigakan. Jadi ada dasar judul ini, kenapa judul ini ada, ya ada dasarnya memang begitu. Terus contoh kasus yang lain, barang hilang. Kalau tadi barang rusak, sekarang barang hilang. Barang hilang, sebenarnya tidak hilang ya Mosar. Barang itu nyelip, gitu loh. Nyelip, mungkin beliau sendiri yang naro, lupa, dan kemudian yang jadi sasaran itu tetap kami sebagai tukang cuci mobil. Luar biasa memang. Ya harus kami terima. Kalau kami nggak terima ya nggak usah kerja nyuci mobil lagi gitu kan, istilahnya gitu kan. Kita kerja bikin usaha sendiri aja. Kalau dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit emosi karena dicurigai, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi itulah pelanggan kita, itulah pelanggan yang memberi gaji kepada kita. Ya kita harus sabar. Karena apa? Ini adalah bidang jasa. Ketika di bidang jasa seperti ini kita bisa sabar, tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Sekalipun kita dicurigai, sekalipun orang mau berpikir buruk tentang kita, selama kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan kecurangan dan lain sebagainya, kita berjalan aja. Nanti waktu yang akan menguji. Ya syukur-syukur orang itu tersentuh hatinya, minta maaf kepada kita, nggak apa-apa. Minta maaf, ya hubungan baik gitu. Tapi kalaupun orang itu tetap berada di posisi sebagai seorang raja dan tidak minta maaf, ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Nggak masalah. Itu semua tidak jadi persoalan harusnya bagi kita. Nggak apa-apa. Kita sebagai pekerja harusnya memaklumi hal tersebut. Oke Mas Ria, coba nanti kita akan tanya-tanya deh ke salah satu karyawan di MWOS 05 Ramangun. Kamu pernah dicurigain orang nggak? Maksudnya barang customer hilang, mobil customer rusak, pernah nggak dicurigai? Pernah sih Pak. Pernah. Pernah? Contohnya apa? Contohnya kalau apa itu biasanya yang sering uang koin. Uang koin? Ya. Terus
Terus ya Barang-barang besar kayak tas apa segala macam nggak pernah ya? kalau barang-barang besar nggak pernah sih Pak. Belum ada di sini. Rusak-rusain gitu? Misalnya sudah rusak tapi kamu dicurigai kamu yang rusain gitu, pernah nggak? Pernah Pak, sering. Mobil apa? Contohnya apa? Contohnya yang kemarin itu mobil Mercy, terus yang dulunya itu mobil Camry. Camry. Ya, Padahal sudah rusak gitu. ya sudah rusak. Terus komplainnya 1 minggu yang lalu kesini lagi. Ya kamu dicurigain berarti yang rusain kamu gitu. Iya, terus sama anak-anak itu Iya sama anak-anak kan, Iya. maksudnya kalian kan maksudnya Iya. diwakilin. dicurigain. Begitu sering nggak kasus-kasus kayak gitu? Sering sih Pak di sini Wah. Sering di sini. Misalnya barang rusak atau barang hilang atau barang itu sering ya dicurigain ya? Iya, sering. Jadi anak-anak cucian itu dicurigain gitu. Tapi kan nggak dituduh, cuma dicurigain doang. Iya. Iya, padahal kan nggak ngelakuin gitu. Padahal nggak ngelakuin. Ya. Kalau masalah koin tadi ngambil beneran apa enggak? Enggak. Nggak ngambil. Nggak ngambil. Tapi customernya tahu kalau koinnya kok Iya. hilang gitu. Oh. Oke lah. Nonton video dan like, komen di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Silahkan request video di di channel YouTube ini. Nanti akan saya buatkan video-video seputaran usaha cuci mobil. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.